Baiklah, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita muliakan dua narasumber kita, Mas Faiz, Ustadz Nur Jabir, Mas Jabir, atau biasa kita sapa juga dengan Daeng. Tidak lupa juga pengurus dan partisipan kajian Nur Nabi Nusantara. Senang sekali pada malam ini kita ada di edisi kajian Nur Nabi Nusantara di bulan November. Setelah sebelumnya kita mengadakan Maulid Nabi, nanti beberapa pengumuman tentang kegiatan-kegiatan Majelis Nur Nabi Nusantara mungkin di akhir sesi akan disampaikan oleh TIK dengan harapan Bapak Ibu sekalian dapat berpartisipasi untuk mendapatkan sama-sama manfaatnya. Nah, seperti sudah kita ketahui di dalam undangan, pada kajian malam ini kita mengambil tema self-transcendence ya. Setelah sebelumnya kalau tidak salah di bulan Agustus, saya kira masih relate pembahasan kita. Waktu Agustus itu kita membahas gelap dan terang di dalam diri. Nah, di mana dua narasumber kita, Dr. Faiz dan Ustadz Nur Jabir, secara komplit dan berbagai aspek filsafat, psikologi, dan dunia sufi itu meninjau apa itu gelap dan terang di dalam diri. Bahkan Dr. Faiz menyinggung para psikolog ya, dari Jung sampai Maslow kalau tidak salah, Freud juga disinggung. Kemudian dari aspek mistisisme juga Dr. Faiz menyinggung gelap dan terang dalam pengertian dari Kabbalah, Buddhisme, Hindu juga. Nah, dan dilengkapi pada bulan Agustus itu oleh Ustadz Nur Jabir aspek sufisme khususnya dari pandangan Rumi tentang gelap dan terang. Nah, kali ini tema kita sepertinya ya, dugaan saya memang berhubungan masih berkaitan dengan tema sebelumnya Agustus itu, self transcendence, melampaui diri. Nah, seperti biasa nanti Dr. Faiz akan memberikan bodarannya, menjabarkan materinya, membabarkan, lalu dilengkapi oleh Ustadz Nur Jabir dari perspektif yang lain, baru kita kemudian ada sesi tanya jawab. Nah, apakah itu self transcendence? Satu proses, apakah itu yang dimaksud pada pembahasan kali ini merujuk pada konteks proses melampaui diri yang banal gitu, yang dangkal, menuju diri yang universal, dari diri yang melulu memikirkan dirinya kepada diri yang mulai kesadarannya extended, meluas kepada alam semesta. Nanti mungkin obrolan sekilas Bu Erli akan terjawab bagaimana kepedulian kita terhadap semesta. Baiklah, tidak berpanjang kalam, kita undang Dr. Faiz Fakhrudin untuk waktunya. Dipersilahkan Mas Faiz, monggo. Yang lain boleh di mute mic-nya. Oke, Monggo. baik, terima kasih Kang Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Yang saya cintai, saya banggakan Bapak Ibu semua saja dari Nurun Nabi Nusantara. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu kembali meskipun masih jarak jauh secara online. Semoga tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar. Baik,
Langsung saja ya, saya menyampaikan beberapa hal tentang self transcendent ini. Insya Allah nanti dilengkapi oleh Ustadz Nur Jabir seperti biasa. Itu saya bicara suka-suka saya, nanti beliau yang meluruskan, beliau yang membereskan materinya. Baik, seperti biasa saya akan share screen untuk materi malam hari ini. Insya Allah masih ada sambungannya dengan materi beberapa bulan yang lalu tentang terang dan gelap. Seperti biasa nanti saya ini agak mix ya, ada materi-materi dari filsafat, psikologi, kemudian sedikit dari tasawuf. Nanti yang tasawuf pasti akan dilengkapi oleh Ustadz Nur Jabir. Oke, bismillah. Saya awali dari sini. Ini kalau dalam tradisi filsafat, istilah self-transcendent itu dipopulerkan oleh seorang filosof namanya Viktor Frankl. Ini beliau yang secara istilah mempopulerkan istilah self-transcendent. Sederhananya, ini kalau mengikuti buku-buku beliau ya, jadi self-transcendent itu kemampuan seseorang untuk melampaui dirinya sendiri, jadi melewati batas-batas kepentingannya, rasa takutnya, harapannya, ego pribadinya, untuk menemukan makna yang lebih besar dalam hidupnya. Jadi karena kalau kita berhenti di ego kita, itu sebenarnya ya nanti kita justru tidak mengenali diri kita, kata Frankl. Kita itu mengenali diri kita yang sejati justru ketika kita menyadari bahwa kita itu terhubung dengan banyak hal lain di luar diri kita, termasuk dengan sesama manusia yang lain, dengan alam semesta, bahkan puncaknya nanti dengan Tuhan. Jadi selama ini kan orang sering bilang mendefinisikan diri itu ya kita menggali diri kita sampai sedalam-dalamnya. Sering orang bilang menuju aku dan lain sebagainya. Ternyata kalau menggunakan definisi self-transcendent itu, aku itu tidak sesempit bayangan kita. Bahwa rasanya kalau orang bilang menuju diri ke dalam itu rasanya kan tambah sempit, tambah sempit. Yang lain sudah tidak dihitung, hanya kita sendirian. Padahal nanti pada akhirnya kita sadar bahwa kita itu terhubung dengan semua yang lain di luar diri kita, termasuk alam. Bahkan puncaknya kita bertemu dengan Tuhan di situ, kesadaran bahwa kita ini hambanya, kita ini khalifahnya, kita itu bagian dari tajallinya. Nah ini makna-makna self-transcendent. Jadi kalau diambil beberapa ciri nanti ya self-transcendent itu orang yang melakukan self-transcendent, melampaui dirinya, dia akan memahami bahwa hidup ini ternyata jauh lebih luas dibandingkan aku, kepentinganku, egoku, harapanku, ketakutanku. Jadi tidak mungkin mendefinisikan diri kita sampai detail tanpa kita kenal lingkungan sekeliling kita, masyarakat kita, kemanusiaan kita, bahkan Tuhan. Yang kedua, melampaui ego. Jadi ini yang disebut melampaui diri sendiri itu sebenarnya melampaui ego untuk menemukan makna hidup. Jadi hidup tidak sekedar dari aku untuk aku. Ini kalau kata Viktor Frankl, orang yang mampu melakukan transendensi, melakukan self-transcendent, dia menemukan alasan yang lebih dalam untuk hidup. Tidak sekedar saya yang ingin senang, saya yang ingin terpenuhi cita-cita, keinginan, kepentinganku. Tapi dia punya alasan yang jauh lebih luas dan itu pasti lebih mulia daripada tujuan-tujuan rencana pribadi kita. Dan pada akhirnya yang keempat, self-transcendent itu membuat kita terhubung dengan sesuatu yang lebih tinggi, lebih spiritual, ya terhubung dengan Tuhan. Kesadaran bahwa hakikatnya semua adalah bagian dari hadirnya Tuhan. Baik, ini secara umum dalam psikologi juga dikenal istilah self-transcendent ini, ya bagian dari kemampuan kita untuk menyadari bahwa
hakikat diri kita itu sebenarnya terkoneksi dengan sesuatu di luar diri kita yang lebih besar, lebih luas, lebih tinggi. Kita lanjutkan. Kenapa sih? Nanti kalau ada yang tanya, transendensi ini penting, kenapa sih kita harus melakukan transendensi? Tentu saja, ini jawaban simpelnya. Yang pertama, demi makna hidup yang lebih dalam. Jadi tidak sekedar memenuhi keinginan aku yang dangkal, keinginan ego yang sifatnya kepentingan-kepentingan sesaat, kesenangan-kesenangan sesaat. Jadi demi makna hidup. Kalau makna hidup kita sudah lebih dalam, lebih luas, insya Allah nanti kualitas hidup kita juga meningkat. Tapi kalau kita memaknai hidup, makna hidup kita itu dangkal saja, mungkin sekedar senang-senang saja, ya tentu saja kualitas hidup kita ya hanya seputar itu. Kalau kita berhenti di materi saja, ya kualitas hidup kita ya di level materi itu saja. Jadi ini makna hidup dan kualitas hidup itu penting kita melakukan transendensi. Tidak sekedar kepentingan kita saat ini, keinginan kita saat ini, cita-cita kita saat ini. Tapi harusnya lebih luas dan lebih tinggi dari itu. Kemudian tentu saja yang ketiga, untuk kepentingan kedamaian, harmoni. Jadi dengan kesadaran bahwa kita ini terkoneksi dengan sesuatu yang lebih luas, lebih tinggi dari kita, tentu saja perilaku kita jadi lebih wise, lebih bijaksana. Kan tadi dibilang bahwa kita itu melampaui diri kita, menyadari keterkaitan kita dengan sesama, keterkaitan kita dengan semesta. Itu kan membuat kita menata diri ini, jangan sembarangan berperilaku. Jangan ngaco kelakuan kita, karena kalau kita ngaco, bisa saja nanti nabrak haknya orang lain, nabrak haknya alam, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa lebih mudah mengarahkan diri kita menuju hidup yang harmoni, yang damai dengan makhluk yang lain. Tapi kalau kita hanya berhenti di ego, kepentingan diri kita, ya tentu saja ya sesempit itu nanti dunia kita, pemahaman kita tentang hidup ini, dan sulit untuk diarahkan menuju damai dan harmoni. Dan pada akhirnya tentu saja kenapa kita harus melakukan transendensi, self transcendent tadi, tentu saja menuju hakikat terdalam paling tinggi dalam hidup kita, yaitu spiritualitas. Kesadaran paling dalam, kesadaran spiritual yang sudah sering kita bahas, kita diskusikan. Jadi ini kalau ada yang tanya di mana urgensinya self transcendent itu, kita bisa jawab demi makna hidup. Kalau makna hidup beres, kualitas hidup kita meningkat, kemudian harmoni kita dengan sesama terjaga, dan pada akhirnya spiritualitas kita menjadi optimal, terpenuhi. Baik, saya lanjutkan. Ini masih di psikologi. Kapan jiwa kita tergerak untuk melakukan transendensi? Ini ada filosof namanya Ken Wilber. Itu dia punya beberapa konsep juga yang mirip tentang self transcendent-nya. Jadi ada beberapa hal yang memicu kita untuk tergerak. Wah, ini saya harus self transcendent ini. Melampaui egoku, melampaui kenyataan diriku yang sempit saat ini. Itu secara umum 5 kesadaran ini harus hidup. Dan kita itu kalau sekedar pengetahuan, mungkin sejak dulu kita juga tahu bahwa kita hidup ini saling terkoneksi, saling itu. Tapi kesadarannya belum muncul. Maka sebenarnya basisnya, pemicunya itu kesadaran. Tidak sekedar pengetahuan. Jadi ada jarak antara sekedar tahu dan sadar. Kalau orang itu sadar, dia tergerak menghidupkan apa yang dia sadari. Tapi kalau sekedar tahu, belum pasti. Kalau kita mau jujur, sebenarnya ada sangat banyak pengetahuan-pengetahuan kita tentang kebijaksanaan, kemuliaan yang sampai hari ini, detik ini kita belum bisa menghidupkannya. Kemungkinan itu kita belum naik kelas ke kesadaran, masih di level pengetahuan.
Nah, ada 5 kesadaran menuju self-transcendent ini. Yang pertama, kesadaran tentang kelemahan kita, keterbatasan diri kita. Kita itu tidak bernilai apa-apa tanpa dukungan, tanpa keterkaitan dengan banyak hal di luar diri kita. Sehebat apapun kita. Jadi, meskipun kita menyepi, uzlah kemanapun, ya tetap kita terkait kok, terikat dengan alam, dengan sesama, apalagi dengan Tuhan. Jadi kita itu tanpa dukungan semua di luar diri kita akan lemah. Maka begitu orang menyadari, saya bukan apa-apa tanpa yang lain. Itu dia mulai tergerak untuk melakukan self-transcendent. Jadi siapalah aku tanpa dukungan semesta ini, tanpa dukungan orang lain dalam banyak aspek, apalagi tanpa dukungan Tuhan. Itu kesadaran kelemahan namanya, dan kesadaran keterbatasan diri. Yang kedua, kesadaran bahwa hidup ini hakikatnya adalah amanah. Jadi Allah mengamanati kita bumi, Allah mengamanati kita semesta yang kita tinggali. Jadi ini membuat kita tergerak untuk keluar dari diri kita, tidak egois mengejar kepentingan kita sendiri. Jadi membawa kita secara otomatis melakukan aktivitas self-transcendent. Ada amanat yang harus ditunaikan, ada tugas yang harus dijalankan. Ini kesadaran kedua. Kesadaran ketiga, ini kesadaran tadi ya, kesadaran bahwa kita itu terkoneksi dengan yang lain. Ini tadi sudah dijelaskan. Kesadaran keempat, kesadaran bahwa dunia ini fana, kita juga fana. Kita menunggu apa untuk melakukan self-transcendent kalau tidak sekarang? Kalau kita tidak menuju yang lebih tinggi, menuju yang lebih utama, lebih mulia, ini kesadaran kefanaan. Kalau kita berhenti di yang dangkal-dangkal, di yang materi-materi, ya pada saatnya semuanya akan hancur. Nah, ini kesadaran kefanaan ini membuat kita tergerak, khususnya tergerak menuju Tuhan. Kemudian yang terakhir, kesadaran tentang kebahagiaan yang sejati. Bahwa bahagia yang sejati itu sebenarnya tidak sekedar terpenuhinya keinginan kita, tapi juga keselarasan keinginan itu dengan hakikat diri kita yang tadi terkoneksi, yang punya amanah, yang banyak kelemahan, termasuk status kefanaan kita. Nah, target kebahagiaan yang tidak selaras dengan kesadaran yang 4 tadi, kemungkinan sebenarnya itu bukan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang temporer saja, yang sesaat saja. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, kalau kesadaran 5 ini sudah hadir dalam diri kita, kemungkinan tanpa disuruh kita melakukan proses self-transcendent. Kita tidak berhenti di ego kita. Kita akan meluas dan meningkat, menaik. Ini pemicu-pemicunya. Baik, saya lanjutkan. Nah, saya ada beberapa rute, kalau ini saya awali ya. Nanti ada psikologi, ada tasawuf, ada sufisme yang agak dalam tentang rute. Bagaimana sih rute self-transcendent itu? Ini saya ambil terinspirasi dari pikirannya seorang filosof, psikolog, namanya Martin Seligman. Cuma saya urutkan seperti ini. Ini teori sebenarnya tentang puncaknya kebahagiaan. Jadi kalau kita ingin melakukan transendensi, jadi proses meluas dan menaik jiwa kita, diri kita, pertama-tama coba kita cek orientasi hidup kita. Jadi orientasi hidupnya manusia itu kalau di ranking seperti ini, tapi semakin ke atas semakin naik. Orang yang melakukan transendensi mungkin mengalami tahapan-tahapan ini. Jadi yang paling basic, yang paling dasar itu orang hidup dengan orientasi kesenangan.
hidup sekedar nyari enak, nyari nikmat. Ini kalau di level ini itu masih level paling rendah. Belum ada kesadaran transendensi. Itu mungkin berproses. Tapi secara natural memang orang bahkan sejak bayi pun ya nyari nyaman, nyari enak. Kalau dia lapar ya nangis, kalau dia tidak nyaman ya nangis. Nyari pleasure. Tapi semoga kita tidak berhenti di pleasure, karena kalau orientasi hidup kita pleasure terus ya kita tidak naik kelas dari level bayi, level balita. Di level yang hanya mencari senang-senang saja. Bukan berarti hidup tidak boleh senang, tidak boleh makan enak, tidak boleh jalan-jalan, boleh. Tapi itu harusnya tidak jadi orientasi utama. Jadi sama kayak kalau kita transendensi tadi, bukan berarti terus mengabaikan diri kita, tidak. Tapi tidak berhenti di situ. Jadi sama, pleasure juga begitu. Kalau bisa ya kita naik kelas. Nah, orang yang mungkin akal budinya jalan biasanya naik level. Level kedua itu successful life. Hidup yang sukses. Punya target, punya cita-cita, terpenuhi. Ini jauh lebih tinggi mutunya dibandingkan sekedar pleasure. Kita ingin lulus kuliah sampai S3 berhasil, itu successful life. Kita ingin berkarir, mendapat jabatan ini, itu sukses, itu successful life. Jauh lebih bermutu dibandingkan pleasure. Tapi nanti naik satu level, ada good life. Kalau good life itu tidak sekedar sukses, tapi dia bisa menghidupkan nilai-nilai yang dia yakini. Religiusitas, harmoni tadi, dan lain sebagainya. Ini orang kalau sudah berorientasi good life, hidup yang baik, hidup yang benar, dia mulai mengalami transendensi. Tidak sekedar berhenti di successful, tapi hidup yang baik. Jadi mungkin tidak profit secara ekonomi, mungkin berat secara waktu dan tenaga, tapi ketika tadi pemicunya sudah hadir, kita dengan ringan menjalani hidup yang baik dengan sesama, hidup yang baik dengan semesta, keinginan untuk semakin dekat pada Tuhan, dan lain sebagainya. Nah, ini level tiganya, rute psikologis. Jadi orang itu dari nyari senang-senang saja, naik level mengejar keberhasilan hidupnya, kemudian sadar untuk menempuh good life, hidup yang baik, dan pada akhirnya, ini yang paling tinggi, jadi dalam self-transcendent itu nanti puncaknya ada di meaningful life. Hidup yang bermakna, hidup yang berkontribusi pada sesama. Jadi saya hebat tidak berhenti di aku, saya pinter tidak berhenti di aku, saya beruntung tidak berhenti di aku, tapi berlanjut ke kemanfaatan diriku pada sesama, itu meaningful life. Nah, jadi pada puncaknya transendensi itu fokus ke apa guna hadirku. Jadi makanya tadi membuat hidup jadi bermakna, meaningful life. Kehadiranku tidak sia-sia, ada manfaatnya, ada gunanya. Tidak sekedar aku yang mengejar bahagia, tapi pada akhirnya aku yang bermakna pada sesama. Ini rute psikologis. Jadi bagaimana kita pelan-pelan keluar dari kungkungan ego kita. Dari sekedar hidup yang mencari senang, berlanjut ke hidup yang mencari sukses, berlanjut ingin hidup yang baik, yang benar sesuai pengetahuan wawasan kita. Dan pada akhirnya tidak berhenti di kita. Tapi bagaimana aku bisa berkontribusi pada yang di luar diriku, sesama atau semesta. Jadi orang yang masih egois, hanya yang dipikir dirinya, tidak peduli yang lain, tidak peduli alam, bahkan itu sebenarnya dia belum ada di puncak transendensi. Saya lanjutkan, ini versi psikologi. Kalau ini versinya Imam Ghazali dalam bahasa saya. Jadi rute transendensinya.
Kalau beliau ya pastinya sangat religius ya, rute transendensinya. Diawali dari mujahadatun nafas, berlanjut ke tazkiyatun nafas, berlanjut ke mukorobah, terus sabar, syukur, ridho, tawakal itu satu paket, dan pada akhirnya membuahkan murokobah. Dan meaningful life tadi kalau di kitabnya Imam Ghazali ada istilah hidup yang penuh rahmah. Jadi mujahadatun nafas itu ikhtiar kita menaklukkan ego, menaklukkan nafas kita, nafsu kita. Oke, itu mujahadah, itu kita pertarungan, mengontrol diri kita. Setelah itu tazkiyatun nafas. Kalau kita mulai bisa mengendalikannya, kita bersih-bersih sekarang. Sifat-sifat negatif, iri, dengki, sombong, kita keluarkan semua. Itu namanya tazkiyatun nafas. Taholli. Setelah itu mukorobah. Mukorobah kalau di Imam Ghazali ya isinya banyak ibadah-ibadah. Sholat, zikir, puasa, itu aspek-aspek mukorobah. Mungkin bisa kita sebut tahalli. Nah, proses mukorobah ini dilanjutkan dengan sisi batinnya. Sabar, syukur, ridho, tawakal. Kalau sudah sabar, syukur, ridho, tawakal, akan lahir namanya kesadaran murokobah. Kesadaran murokobah itu kesadaran senantiasa diawasi oleh Allah. Kesadaran senantiasa dilihat oleh Allah, senantiasa dekat dengan Allah rasanya, itu kesadaran murokobah. Kesadaran murokobah ini membuahkan rahmah. Diri kita yang jadi rahmat bagi sekeliling. Kita sering mendengar istilah Islam itu rahmatan lil alamin. Tapi untuk menuju ke sana perlu rute ini. Kita harus melakukan transendensi dari mujahadatun nafas, dilanjutkan tazkiyatun nafas, mukorobah yang diwarnai batin yang sabar, syukur, ridho, dan tawakal. Sabar atas segala ujian kesulitan yang ditetapkan oleh Allah, syukur atas segala anugerahnya, ridho atas semua ketetapannya, dan tawakal hasil apapun yang diberikan oleh Allah, membuahkan murokobah. Jadi kita merasa senantiasa diawasi. Ini persis seperti di hadis tentang ihsan itu. Anta budallaha ka'annaka tarohu wa illam takun tarohu fa innahu yaroka. Kalau sudah sampai level ini kita ada di kesadaran murokobah. Orang dengan kesadaran ini pasti dia jadi rahmah. Dia ingin melakukan yang terbaik. Dia ingin memberikan yang terbaik untuk sesamanya, untuk alam semesta, bahkan kepada Allah. Jadi inilah rute versi kedua. Mujahadatun nafas, tazkiyatun nafas, mukorobah, sabar, syukur, ridho, tawakal, terus melahirkan murokobah, dan pada akhirnya membuahkan perilaku yang rahmat. Ini mungkin dengan makna ini kita bisa menguraikan seperti apa sih Islam yang rahmatan lil alamin itu, Pak. Rahmatan lil alamin lahir dari pribadi-pribadi yang sudah punya kesadaran hasil transendensi dirinya, kesadaran dirinya yang senantiasa dekat, diawasi, dan merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Ini versi 2. Nanti ada versi rute ketiga. Kalau ini saya ambil dari syarahnya Syekh Ibnu Athaillah Asakan, dari syarahnya kitab Hikam. Kalau tidak salah yang ditulis oleh Ibnu Ajibah. Jadi ini menarik. Kalau ini sangat spiritual, lebih dalam daripada yang konsepnya Imam Ghazali tadi. Kita lihat, jadi pada puncaknya yang tersisa hanya Allah saja, transendensi diri. Ini rutenya menarik. Kalau
pakai konsep ini. Jadi rute pertama transendensi diri itu kita keluar dari nafas menuju kolab. Keluar dari nafas menuju kolab itu keluar dari hawa nafsu kita, sifat-sifat tamak, marah, sombong, cinta dunia, kemudian menyingkirkannya dalam diri kita. Jadi biasanya kalau di konsep ini disebutkan orang yang telah melewatinya, cirinya orang yang sudah melewati rute pertama ini, orangnya mampu menahan diri, tidak sombong dalam kebaikan dan tidak hancur dalam kegagalan. Ini orang yang sudah tidak cinta dunia, tidak tamak. Ini berarti dia sukses melakukan transendensi dari nafas menuju kolab. Nanti ada rute kedua, ada dari kolab menuju ruh. Kalau ini keluar dari sifat-sifat yang mengotori diri lebih dalam. Jadi ujub, cinta pujian, keterikatan pada makhluk. Ini kalau menuju ruh. Kalau yang tadi kan memang sifat-sifat yang dari luar kelihatan buruk. Tapi ini sebenarnya kadang-kadang perilaku dari luarnya baik, tapi terus dia ujub, dia senang dipuji, dia. Nah, ini dari kolab menuju ruh. Cirinya apa orang sukses di rute kedua ini? Dia tidak lagi terguncang oleh pandangannya manusia. Dikritik tidak jatuh, dipuji tidak lupa diri. Dia tidak mencari pengakuan, sepenuhnya hidup dengan kesadaran tadi senantiasa diawasi oleh Tuhan. Itu kolab yang mampu melakukan transendensi menuju roh. Nanti masih ada lagi, ini menarik. Dari roh bisa lebih dalam, sampai dalam tasawuf ada istilah sir, sisi diri paling dalam. Kapan kita melakukan transendensi dari roh menuju sir? Ketika kita bahkan rasa sukses, rasa bangga atas segala ibadah kebaikan yang kita lakukan sudah sirna. Di titik ini kita sadar bahwa semua daya, semua kemampuan, semua kebaikan itu hakikatnya perbuatan Allah saja yang berlaku dalam diri kita. Jadi bukan karya kita, bukan hasil kita. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak mungkin saya sadar, tidak mungkin saya melakukan kebaikan, tidak mungkin saya punya kekuatan untuk menjalankannya. Ini kesadaran dari roh menuju sir. Dan transendensi paling tinggi terakhir itu dari sir menuju, kalau dalam tasawuf itu menuju fana. Tapi fana dalam kebenaran. Kalau ini sudah sama sekali tidak ada kesadaran aku yang makhluk. Melihat segala sesuatu, ya yang dia lihat hanya Allah saja. Yang tersisa hanya kesadaran Allah saja. Tidak ada yang benar-benar ada kecuali Allah. Segalanya hanya tajalinya Allah. Ini transendensi level 4 dari sir menuju fana. Baik, itu beberapa contoh ya, nanti para sufi banyak sekali konsep-konsep transendensi yang biasanya cirinya ada level-level meningkat, dan pada akhirnya sampai puncaknya. Nah, kembali ke konsep, apa sih cirinya orang yang secara umum ya ini sudah mengalami transendensi? Ini kembali ke Viktor Frankl tadi. Jadi 4 yang pertama dari Frankl, nanti 2 yang terakhir dari Imam Ghazali. Hatinya ringan, damai. Jadi dunia ini sudah tidak menggelisahkan dia lagi. Apapun situasinya, apapun kondisinya. Karena pemahamannya jauh lebih meluas. Orang bisa sedih, bisa kecewa, bisa putus asa, itu banyak diwarnai oleh egonya. Tapi kalau orang sudah sangat luas, apalagi sudah ada kesadaran ilahiyah yang tinggi, hatinya jauh lebih ringan. Dia tidak lagi terikat oleh pujian atau celaan. Hidupnya terasa lebih bermakna, karena dia nanti puncaknya rahmah tadi bagaimana meaningful life. Bahkan untuk meaningful tadi dia ringan saja, berkorban apa saja. Untuk berbagi, menciptakan harmoni dengan sesama.
Kemudian kata Imam Ghazali, orang-orang di level ini biasanya merasa cukup, qanaah. Apapun yang dia punya, dia merasa cukup. Dan senantiasa merasa dekat dengan Allah. Kehendaknya selaras dengan kehendak Allah. Ini ciri-ciri umum. Kalau Bapak Ibu teman-teman merasa sudah di titik ini, berarti transendensi, self-transendensinya sukses. Kemampuan kita melampaui diri kita, melampaui ego kita. Baik, ini saya baca sekilas saja, setelah itu mungkin materi yang sebenarnya dari uh, Ustadz Nur Jabir. Kalau ini saya membacanya booster, ya. Booster sama blocker. Booster itu yang memudahkan kita melakukan self transcendensi. Kalau blocker itu yang nanti menghalangi kita. Agak berat kalau kita masih punya mental atau watak di blocker ini untuk melakukan self transcendensi. Boosternya apa? Ini saya baca cepat saja. Boosternya adalah self awareness, kesadaran diri. Jadi seperti tadi ya, yang membuat kita sadar siapa diri kita, apa hakikat hidup ini yang ternyata amanatnya Allah dan lain sebagainya. Ini namanya self-awareness. Yang kedua, self-reliance. Self-reliance itu kemandirian, bahwa kita tidak tergantung pada apapun, pada siapapun selain Allah saja. Semakin kita tidak punya ketergantungan pada apapun yang duniawi, semakin mudah kita melakukan transendensi diri. Tapi semakin banyak kita tergantung pada apapun, jabatan kah, harta kah, bahkan anak kah, dan segala hal duniawi yang lain yang bisa menghalangi, ya kita semakin berat. Jadi langkah kita untuk melakukan self-transendensi ini agak berat kalau kita masih banyak ketergantungan. Kemudian empati. Empati itu kemampuan kita untuk peka, untuk turut merasa apa yang dirasakan oleh yang di luar diri kita, alam atau manusia sesama kita. Ini namanya kemampuan empati. Jadi kuncinya kemanusiaan itu ada kan di empati, bahwa kita bisa merasakan yang dirasakan orang lain. Bahkan saat ini lebih luas, kita bisa turut ikut sedih kalau alam hancur. Itu termasuk jenis bagian kepekaan tersendiri. Nah, ini booster, memudahkan kita untuk tadi. Kan di antara proses transendensi itu kita hidup yang bermakna, yang meaningful pada luar diri. Kemudian ada growth mindset, jadi mindset tumbuh. Bahwa kita sekarang belum sehebat konsep yang saya bilang tadi, tapi insya Allah kita bisa kok kalau mau mengusahanya. Kita manusia itu bisa tumbuh, bisa berkembang. Kita bukan makhluk yang paket jadi. Nah, ini membantu, memudahkan. Jadi kita masih bisa berubah, kita masih bisa berkembang. Dan yang terakhir boosternya adalah resiliensi, ketangguhan, daya tahan. Mungkin kita jatuh, mungkin kita gagal, mungkin kita sulit, tapi kita pantang menyerah untuk terus-menerus melakukan proses transendensi ini. Ini kalau kita punya booster-booster 5 ini lebih mudah. Tapi kalau banyak blocker kita akan sulit. Blocker itu egosentrisme. Jadi kita terlalu fokus memikirkan kepentingan kita, keinginan kita, ketakutan kita, harapan kita, agak berat melakukan self-transendensi karena sudah terpenjara oleh ego kita sendiri. Termasuk narsisisme, hidup yang tidak otentik, yang hanya ingin pamer saja, ingin tergantung pujian orang, tergantung komentar orang. Hedonistik, hidup yang nyari senang saja. Atau fixed mindset, lawannya growth mindset. Kita merasa diri kita, ya sudah, saya aslinya kayak gini, ya sudah. Saya kenyataan saya begini, ya mau apa, itu fixed mindset. Dan itu menyulitkan kita untuk berkembang. Padahal kita itu ya oleh Allah diberi ruang untuk mengembangkan diri. Kita itu makhluk yang faman sya'afal yu'min wa man sya'afal yakfur. Kalau kita makhluk yang bisa milih, tapi banyak di antara kita yang menganggap diri kita ini paket jadi.
Terus kalau ada konsep-konsep tinggi kita bilang, ah itu bukan saya Pak, saya itu sudah begini saja cukup. Itu namanya fixed mindset. Orang yang seperti ini sulit untuk berkembang. Dan pada akhirnya sulit juga untuk melakukan transendensi orang yang pleaser. Terlalu tergantung pada keinginannya menyenangkan orang lain, validasi orang lain, dan lain sebagainya. Ini yang membuat kita sulit untuk keluar. Ini kan sebenarnya pleasure itu sejenis ego juga. Kita merasa puas kalau bisa dapat komentar baik dari orang lain senang muji-muji kita dan lain sebagainya. Jenis-jenis pleasure. Baik, saya kira itu beberapa wawasan mungkin ya Bapak Ibu dari psikologi dan juga sedikit tasawuf tentang apa dan bagaimana transendensi diri atau self transcendent itu. Monggo silahkan saya kembalikan ke Kang Abi, mungkin insya Allah nanti dilengkapi oleh Ustadz Nur Jabir. Ya, enggak, saya kembalikan. Baik, terima kasih Mas Faiz. Wah, luar biasa ya. Seperti yang sudah-sudah kita akan dapat diajak touring wisata banyak aspek nih, psikologi, mistisisme dan tasawuf untuk satu topik. Nah, kita akan tunda sebentar untuk interaksinya, bisa bersabar sebentar Bapak Ibu hadirin. Sekarang kita kasih waktu 15 sampai 20 menit dulu untuk Ustadz Nur Jabir untuk mungkin melengkapi, mungkin juga akan memberikan wawasan lain tentang self transcendence ini. Pada Ustadz Nur Jabir, monggo dipersilakan. Ustadz Nur Jabir ada di sana? Oke. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong, saya ada ini ya, Pak Ghazal dalam bentuk PDF kalau bisa dibantu. Ya. Bila menunggu, sudah tampil. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan, guru saya Dr. Fardin Faiz, Kang Abi, pengurus Majelis Nabi Nusantara, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, bahagia sekali malam ini bisa bertemu kembali. Alhamdulillah, Dr. Fardin Faiz sudah menjelaskan sangat luas tentang self transcendence ini, karena itu saya tidak berani untuk menambahkan. Saya mohon izin untuk baca ghazal saja dari Rumi. Ini ghazal 323, dan seperti yang dijelaskan oleh Dr. Fardin Faiz bahwa istilah self transcendence ini mula-mula dikemukakan oleh Dr. Frankl, dan intinya adalah menjelaskan tentang manusia terhubung dengan segala realitas, dan artinya kita ada satu realitas di dalam diri, yang realitas itulah yang menghubungkan dengan segala aspek yang mungkin boleh jadi hakikat itu tidak kita sadari di dalam diri, sehingga seperti tadi jelaskan, kita hanya melihat dalam batasan diri kita sendiri. Padahal Tuhan sudah memberi itu di dalam diri sebagai satu hakikat yang terhubung dengan hakikat-hakikat yang lain. Jadi di dalam diri manusia itu ada satu hakikat yang bisa meluas. Jadi selain dia bisa meluas, dia bisa juga menyempit. Ya, saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah tahu semua, dan itu adalah hati. Nah, hati ini yang bisa meluas dan juga bisa menyempit. Ada istilah dalam dunia sufi,
kabes wabaset yang meluas dan dia bisa menyempit. Nah, keterluasan dan ketersempitan inilah yang sekaligus menghubungkan dengan ego dalam diri kita. Yaitu keterhubungan antara luas dan sempit itu akan menghubungkan tentang realitas ego kita. Jadi semakin hati ini semakin kita bisa perluas, nah otomatis ego kita pun akan realitas kita pun akan meluas ya, tidak menyempit ya, sehingga hanya kita persempit dalam diri kita, tapi dia adalah sesuatu realitas yang bisa meluas. Seperti dijelaskan dalam hadis, dalam hati manusia ada sesuatu hakikat yang wadah yang dia bisa meluas dan keluasannya itu hingga dia bisa memeluk singgasana ilahi, sehingga dalam hadis dijelaskan qalbul mukmin arsyur rahman. Hati orang mukmin adalah arsy ilahi. Jadi saking luasnya sehingga dia menampung singgasana ilahi. Dan inilah yang membuat ego kita pun dalam ranah keterluasan itu akan semakin luas, sehingga dia tidak hanya melihat entitas dirinya yang terbatas. Jadi selain dimensi keterhubungan kita dengan realitas, juga bahwa ada satu realitas di dalam diri kita yang bisa meluas. Saya memulai dengan satu syair dari Rumi yang sering kita baca bersama. Dulu aku mineral lalu mati, kemudian menjadi tumbuhan. Dari tumbuhan aku mati, kemudian menjadi hewan. Dari hewan aku mati lagi menjadi manusia. Mengapa aku takut mati? Karena kematian tak membuat kita kekurangan apapun. Lalu aku terguncang, kemudian aku mati dari manusia sehingga aku membawa bulu dan sayap malaikat. Lalu aku melampaui malaikat hingga aku tak lagi bisa digambarkan. Jadi saking luasnya sehingga dia tidak bisa digambarkan. Nah, ini juga di Masnawi kitab 5, baru saja saya terjemahkan di kitab 5. Telah kau saksikan ribuan kebangkitan setiap saat sejak awal keberadaanmu hingga kini. Dari tahap mineral, tanpa disadari, kau menuju tumbuhan. Jadi kalau tadi ada istilah Dr. Fordin Weiss yang sangat bagus tentang rute, mungkin ini juga bisa dimaknai sebagai rute. Dari tahap mineral, tanpa disadari, kau menuju tumbuhan. Dari tumbuhan, kau menuju ke tahap hewan dan ujian. Dari sana menuju akal dan memilah yang baik. Lalu kau melampaui alam indrawi dan 6 penjuru, hingga jejak kaki ini tiba di tepi samudra. Jejak kaki pun sirna saat di dalam samudra. Di perjalanan daratan masih banyak tempat singgah, ada desa, kota, dan tempat peristirahatan. Namun di perjalanan mengarungi samudra, baik dalam keadaan tenang maupun badai dan gelombang, tidak ada tiang maupun atap. Tahap-tahap ini tidak memiliki suar yang terlihat. Tempat peristirahatan ini tidak memiliki tanda maupun simbol. Ini sebagai pendahuluan untuk masuk membaca ghazal Rumi yang sangat terkait dengan pembahasan self-transcendence atau kemampuan dalam diri manusia untuk melampaui batasan-batasan dirinya. Karena secara garis besar seperti yang tadi dijelaskan, kita ada tubuh, dimensi material, kemudian ada nafs, dan dimensi psikologi, kemudian ada ruh, dan dimensi paling batin, yakni dimensi sofistik. Nah, saya akan bacakan ghazal 323. Apa artinya sebuah momen ketika kau merasa dekat dengan dirimu? Justru hatimu dipenuhi luka dan duri. Apa guna seseorang yang tampak menolongmu? Di saat kau kehilangan dirimu sendiri bila pertolongannya tak membawa cahaya. Nah, ada saat, jadi karena kita masih sangat ego ya, masih sangat melihat dalam diri, karena itu ketika kita fokus ke dalam batasan diri kita, biasanya kita fokusnya membandingkan diri kita dengan yang lain. Ya, membandingkan diri kita dengan yang lain. Nah, karena itu ada momen ketika kau merasa dengan dirimu, justru hatimu dipenuhi luka dan duri. Dan ini satu paradoks ya. Justru ketika kita dekat dengan diri, justru yang kita temukan adalah luka dan duri. Seperti itu. Karena
ketika kita masuk ke dalam diri, yang kita temukan tidak lebih hanya batasan-batasan diri kita, yang batasan itu tidak lain adalah perbandingan yang kita buat dengan orang lain, kemudian keinginan-keinginan kita yang disebut angan-angan dan seterusnya. Sehingga yang ada hanya luka dan diri. Ini menarik kata Rumi. Ada sebuah momen ketika kita merasa dekat dengan diri kita sendiri. Tapi yang hadir, hatimu dipenuhi luka dan duri. Nah, begitu juga apa guna seseorang yang tampak menolongmu di saat kau kehilangan dirimu sendiri, bila pertolongannya tak membawa cahaya. Nah, juga sebaliknya, ada momen di mana mungkin kita merasa ada orang yang mencoba kita untuk mengeluarkan kita dari momen luka, tetapi justru dia tidak memberikan apapun ya, karena pertolongannya tak membawa cahaya. Nah, Rumi sengaja membawa ke sini bahwa untuk melampaui ego, tidak lain adalah berusaha untuk melampaui dimensi material. Jadi seperti yang dijelaskan Dr. Fardin Faiz bahwa kebanyakan ego ini terjebak dalam dimensi nafsania, material. Sehingga kalau kita tidak bisa melampaui dimensi material, pasti kita akan terjebak di sana, kehidupan kita terjebak di sana. Nah, nafas yang sibuk mengejar hal-hal remeh, ibarat memburu seekor nyamuk. Tak pernah sebanding dengan nafas yang hilang dari dirinya sendiri dan menemukan kekuatan sebesar penakluk gajah. Di sini Rumi membagi dua nafas. Ada nafas kecil yang urusannya remeh-temeh. Ada nafas besar yang hilang dari dirinya sendiri menemukan kekuatan besar sebagai penakluk gajah ya. Ya, nafas kecil kita hal-hal disebutkan hal-hal remeh. Ini biasanya kaitannya dengan kebanyakan keseharian kita. Saya sering mencontohkan bahwa ketika kita memulai satu perjalanan rohani, sebaiknya kita memulai dari hal-hal yang remeh-remeh ini, yang biasanya kita tidak menyangka diri kita terjebak dalam hal-hal yang kecil itu. Misalnya tadi yang kebiasaan kita karena setiap hari mungkin pergi keluar ya, entah ke kantor dan seterusnya, dan memakai pakaian yang harus rapi. Nah, ketika asisten rumah tangga tidak menyetrika dengan baik, ada lecet, kita marah-marah. Jadi itu kita disibukkan oleh hal-hal yang remeh. Nah, kata Rumi itu ibarat memburu seekor nyamuk. Tak pernah sebanding dengan nafas yang hilang dari dirinya sendiri. Jadi itu Rumi menyebutnya sebagai nafas besar. Nafas besar itu adalah ketika realitas diri saya lenyap dari diri saya sendiri dan menyatu dengan hakikat yang sejati. Nah, itu seperti menemukan kekuatan sebesar penakluk gajah. Di situ hakikat saya meluas menjadi samudra, karena saya bisa melenyapkan diri saya di samudra tadi. Sehingga yang kita kejar adalah hal-hal yang melampaui, yang kalau kata Rumi nanti ini adalah melampaui dimensi material. Yang dari syair Masnawi tadi, melampaui dimensi materi dan 6 penjuru. Maksudnya 6 penjuru seperti yang kita lihat di dunia ini, kita terjebak dalam ruang dan waktu. Tapi kalau kita berhasil melampaui, maka kita akan terhubung dengan dunia batin. Dan disitulah kita akan menemukan keluasan diri kita. Nah, momen ketika kau ditarik turun oleh kesedihan, karena kau terlalu memikirkan dirimu. Berbanding terbalik dengan momen ketika tanpa memikirkan diri, keindahan datang menghampirimu seperti angin lembut yang mengenali rumahnya. Nah, jadi momen ketika kau ditarik oleh kesedihan, karena kau terlalu memikirkan dirimu. Jadi ada masa di mana kita terjebak oleh pikiran kita sendiri. Entah itu kita sangat overthinking, sangat analisis, memikirkan segalanya, sehingga karena kita terlalu memikirkan tentang diri, kata Rumi, sehingga kau ditarik turun oleh kesedihan. Kau ditarik turun oleh kesedihan. Kita terlalu terjebak masuk dalam angan-angan,
Dan overthinking memikirkan sesuatu yang tidak mesti kita pikirkan. Ada masa, ada sesuatu yang di luar dari kemampuan kita untuk kita pikirkan. Tapi karena kita biasa memikirkan segala hal, sehingga kita pun memikirkan hal itu. Jadi kata Rumi, kau ditarik turun oleh kesedihan. Karena kau telah memikirkan dirimu. Nah, ini berbanding terbalik dengan momen ketika, tanpa memikirkan diri, keindahan datang menghampirimu seperti angin lembut yang mengenali rumahnya. Jadi, tanpa memikirkan diri, dia menyerahkan sepenuhnya kepada ilahi, hakikat dirinya. Tanpa memikirkan diri ini bukan berarti tanpa keinginan atau tanpa cita-cita dan seterusnya, tetapi dia serahkan sepenuhnya dirinya kepada ilahi, sehingga nanti apapun yang datang dia akan menikmati dan mensyukurinya ke dalam dirinya, karena ya dia ada momen sudah tidak lagi menaruh perhatian yang begitu besar terhadap dirinya ya. Nah, pada saat itu keindahan datang menghampirimu seperti angin lembut yang mengenali rumahnya. Ini sesuai dengan fitrah manusia yang sejalan dengan fitrah ilahi. Karena kita diciptakan dengan fitrah Tuhan, fitratullahi fitratan nasa 'alaiha, maka dengan itulah kita berjalan dalam menjalani hidup ini. Jadi tanpa memikirkan diri itu maksudnya kita tidak terlalu terbebani dengan kalau yang tadi hal-hal yang kecil yang remeh-remeh tadi. Karena kita punya kesadaran bahwa kita ini terhubung dengan satu realitas, yang realitas itu sebenarnya selalu menggenggam diri kita. Kita berada dalam genggamannya, dan ini memang dibutuhkan satu bentuk tawakal dan kesadaran yang puncak ya, untuk sampai kepada kesadaran ini, karena memang tidak mudah. Kebanyakan dalam keseharian kita diatur oleh kesadaran keseharian kita, dan semuanya biasanya selalu kita pikirkan dari A sampai Z. Itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi bagi orang-orang yang bekerja di alam semesta, di semesta ya, entah dia sebagai pelaut atau petani, dia akan menyadari betapa dia terhubung dengan realitas yang absolut. Ini ada kawan saya yang karena ketika dia bertanam, dia senantiasa menghubungkan dirinya kepada ilahi dengan zikir-zikir yang dia lakukan. Jadi sawahnya itu tidak termakan oleh hama tikus. Jadi, tapi sawah-sawah yang lain padahal itu berdampingan, itu justru dimakan oleh tikus. Tapi kalau punya dia itu tidak diserang hama. Itu karena dia punya kesadaran eksistensial. Nah, orang-orang yang bekerja langsung dengan alam, dia akan menyadari betapa sebenarnya keterhubungan itu benar-benar terjadi. Bahwa ada banyak hal di luar dari apa yang bisa kita pikirkan, apa yang bisa kita genggam, dan kehidupan ini memang akan lebih tenang. Kita akan lebih tenang, lebih damai ketika kita meyakini satu realitas absolut yang senantiasa menggenggam diri kita, bahwa kalau kita menyerahkan semuanya kepada ilahi, maka kita akan merasa enteng. Dan Tuhan juga menyukai itu. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang menyerahkan realitas dirinya. Makanya ketika kita betul-betul punya kesadaran ini, maka keindahan datang menghampirimu seperti angin lembut yang mengenali rumahnya. Nah, ada nafas yang karena terlalu sadar akan dirinya, justru jauh dari sang kekasih. Mungkin ini jawabannya. Ada nafas yang karena terlalu sadar akan dirinya, justru jauh dari sang kekasih. Dia sangat overthinking, sangat rasional, sangat positivistik, sangat objektif, sehingga kesadarannya itu lebih hanya kepada kesadaran dirinya. Jadi kesadaran dirinya
itu tidak mampu membawanya kepada kesadaran yang lebih luas lagi. Seperti tadi dijelaskan, kadang orang ketika menyelami diri, justru yang dia temukan justru egonya yang sempit. Nah, tapi dalam laku-laku sofistik, ketika kita menyelami diri, justru kita akan terhubung dengan realitas yang tak bertepi. Nah, karena terlalu sadar akan dirinya, justru kau jauh dari sang kekasih. Nah, ada nafas lain yang tanpa sengaja, tanpa daya, terhuyung menuju anggur cintanya. Dua keadaan itu seolah langit dan bumi tak pernah sama. Yang seperti tadi jelaskan, ada nafas kecil dan ada nafas besar. Ini nafas besar, nafas yang dia tanpa daya, tanpa sengaja, tanpa dia membiarkan dirinya terbawa dalam cinta ilahi, dia akan terhuyung menuju anggur cintanya. Nah, dua keadaan itu seolah langit dan bumi tak pernah sama. Karena ini satu nafas kecil yang terjebak dalam egonya yang sempit, dan satu nafas besar yang memberikan menghubungkan dia dengan realitas yang sejati, yakni ilahi. Nafas yang terperangkap dalam dirimu sendiri adalah musim gugur yang layu dan kehilangan warna. Nafas yang melampaui dirimu datang sebagai musim semi yang menari di dalam hatimu. Ini ada kata melampaui diri seperti pembahasan kita hari ini, self-transcendence. Dan Rumi menghubungkan dengan nafas ya, nafas yang terperangkap dalam dirimu sendiri. Makanya kalau kita masuk dalam seperti dalam tarekat Maulawiyah, itu memang ada nafas itu tidak lain adalah keterhubung kita dalam ilahi. Makanya ada syair Rumi yang menjelaskan satu tarikan nafas ada ratusan amr Tuhan yang terjadi dalam nafas itu. Jadi satu tarikan nafas ada ratusan amr Tuhan yang bekerja. Nah, cuma mungkin tidak kita sadari. Dan penjelasan Rumi menjelaskan bahwa nafas ini adalah hakikatnya adalah kesadaran ilahiyah sebenarnya. Kalau kita ingin mengamati dengan baik, makanya ada satu istilah yang menarik dalam sufi yang disebut dengan nafasur rahman. Nafasur rahman ini adalah ibaratnya mengibaratkan bahwa segala sesuatu itu terhubung dengan rahmaniyah ilahiyah. Dengan rahmaniyah ilahiyah itulah segala sesuatunya menjadi nampak. Nah, cuma nafas kita ini tidak terhubung dengan ilahi, makanya terjebak dalam diri kita sendiri. Nah, itu kata Rumi adalah musim gugur yang layu dan kehilangan warna. Jadi dia tidak ada aroma kebahagiaan, dan dia seperti musim gugur yang layu ya. Nah, tetapi ada nafas yang melampaui dirimu, datang sebagai musim semi yang menari di dalam hatimu. Nah, ini adalah nafas yang sudah terhubung dengan dimensi ilahiyah. Dan karena dia nafas yang terhubung dengan dimensi ilahiyah, maka dimanapun dia nafas itu menggerakkan, maka dia akan menghidupkan. Ini mungkin seperti contoh kawan saya sebagai seorang petani, karena setiap dia menyiram tanamannya, setiap dia turun ke sawahnya, dia senantiasa melantunkan zikir, sehingga dia terhubung dengan ilahiyah. Sehingga tadi seperti datang musim semi yang menari di dalam hatimu. Ada satu hal yang meluaskan dirinya. Orang yang biasanya kita galau itu karena kita terjebak dalam kesempitan diri kita. Sehingga ada hadis yang indah yang menjelaskan bahwa ketika engkau galau, ke lautlah atau ke gunung. Karena di atas gunung itu kita bisa melihat ketidakterbatasan. Dan di tepi pantai pun kita akan melihat satu ketidakterbatasan. Sejauh mata memandang semuanya lautan, begitupun kita ketika berada di atas gunung. Dan itu sesuai dengan kondisi hati kita sebenarnya yang luas. Makanya orang yang galau sebenarnya posisi hatinya itu sedang kabes, dia sedang menyempit. Nah, tapi orang yang sedang terhubung dengan ilahi, kondisinya adalah baset.
Makanya dia seperti musim semi yang menari dalam hatimu. Nah, segala gelisahmu, segala resahmu berasal dari pencarian yang tak henti akan sebuah rumah bernama kedamaian. Nah, Rumi selalu mengingatkan ini bahwa selama hati kita tidak menemukan cinta sejati, maka kita terus akan pencarian itu tidak akan pernah berhenti. Jadi dia akan berhenti ketika dia menemukan cinta yang sejati. Karena itu, kata Rumi, orang yang tidak sampai menemukan cinta ilahi, maka dirinya terus akan terombang-ambing. Dia tidak akan menemukan ketenangan. Hanya ketika dia menemukan cinta ilahi, dia akan menemukan ketenangan. Ala bizikrillahi tatmainnal qulub. Ketahuilah dengan mengingat Tuhan hati menjadi tenang, yakni ketika hamba menjadi pecinta dan Tuhan menjadi kekasihnya, di sana dia akan betul-betul mendapatkan ketenangan. Nah, kenapa kita mengingat Tuhan tapi tidak tenang? Karena kita belum menjadi pecinta dan Tuhan belum menjadi kekasih. Makanya segala gelisahmu, segala resahmu berasal dari pencarian yang tak henti akan sebuah rumah bernama kedamaian. Maka biarkanlah dirimu berhenti beristirahat sejenak, biarkan ia mencari damainya, kelak kau akan tiba pada keheningan yang sejak awal merindukanmu. Kata Rumi, yang kau cari mencarimu. Sejak awal Tuhan sebenarnya menanti kita untuk kita datang kepadanya dan mendapatkan satu bentuk kedamaian. Jika kau rela melepaskan keinginan yang getir, ia akan berubah menjadi manis. Jika kau menjauh dari keburukan, kebaikanlah yang akan datang dan menutup pintu. Nah, saya akan baca cepat. Keputusatasanmu lahir dari keinginanmu sendiri. Tanpa itu, segala harapan akan bermekaran di kakimu, seperti bunga-bunga yang memujamu. Jadi keputusasaan itu lahir dari keinginanmu sendiri. Kebanyakan penderitaan itu adalah dari batasan-batasan atau dari keinginan-keinginan. Nah, tanpa itu, segala harapan akan bermekaran di kakimu seperti bunga-bunga yang menjauh. Cintailah sang kekasih karena sederhana dan indahnya ia. Bukan karena belas kasih atau iba, hingga akhirnya kekasih yang mempesona, yang letih oleh perjalanan cinta akan datang sendiri kepadamu. Jadi, maksudnya sejak awal sebenarnya Tuhan sudah datang ke dalam diri kita. Karena wa aqrabu ilaihi min hablil warid, Tuhan lebih dekat dari urat leher dan dia lebih dekat dari diri kita sendiri. Makanya ini yang dimaksud dengan Tuhan itu sangat dekat dengan diri kita dan kedekatan itu sebenarnya identik dengan simbol kekasih. Kekasih, makanya karena sederhana dan indahnya dia. Tapi karena kita sangat jarang merasakan itu, makanya biasanya kita hubungannya dengan Tuhan itu hubungannya dengan pahala, hubungannya dengan mendapatkan imbalan, ganjaran, pemenuhan kebutuhan kita. Nah, itu hubungannya adalah belas kasih atau hibah. Tapi kalau kita menghubunginya dengan ilahi, maka kita akan mendapatkan. Dan bila Khosro Timur itu, Syamsuddin dan Tafsir datang, ia akan bersinar seperti rembulan di antara gemintang. Demi Tuhan, dua sahabat, alangkah malunya bila kau tak menyambutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Turjadil. Wah, ini Bapak Ibu sekalian luar biasa ya, menarik sekali. Kita bisa seperti mengenali bagaimana dengan alusi-alusi dan Suaranya kecil, Kang. Kang Abi suaranya kecil. Ya, sudah cukup? Oke. Cukup besar? Ya. Cukup. Baiklah, Ibu Bapak, kita sudah memasuki sesi tanya jawab. Pasti sangat menggelitik. Saya sendiri tergelitik. Saya ingin bertanya juga untuk kedua narasumber ini sebagai awal untuk memberi kesempatan pada yang lain juga. Apakah self transcendence itu satu keadaan spontan? Maksud saya dia sesuatu yang gift gitu,
berkat diberikan sebagai gift akibat dari kita melakukan latihan-latihan, ya, atau dia begitu saja datang tanpa, kan itu self transcendent artinya kalau merujuk kepada Ibnu Athaillah atau Rumi tadi, satu peristiwa imanensi ya, di mana keluarnya diri dari sir bahkan sampai ke fana, artinya diri self sudah tidak ada gitu. Kenapa saya tanyakan ini? Saya tadi siang jam 14 arah perjalanan pulang dari Bogor ke Jakarta dalam keadaan hujan deras, licin. 4 meter di depan saya itu terjadi crash yang luar biasa, antara dua motor. Dan di samping kanannya itu ada mobil, hampir saja fatal. Tapi itu sendiri sudah sangat dahsyat. Spontan gitu ya, spontan ketika terjadi crash dahsyat luar biasa. Itu kami yang di belakang itu, kan ini bicara soal terkoneksi ya, tanpa ada bicara filsafat, psikologi dan lain sebagainya, itu semuanya berhenti dan berhamburan, lalu langsung satu sama lain saling membantu untuk mengamankan keadaan, termasuk korban. Nah, setelah itu saya mikir, ini materi self transcendence nanti malam. Nah, jadi bagaimana menurut Mas Faiz dan Ustadz Nur Jabir ya? Balik ke pertanyaan saya tadi, ini satu barokah. Toh setiap orang tiba-tiba tanpa latihan itu sampai pada peristiwa terkoneksi. Mungkin bisa dijawab sambil menunggu Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya. Silakan. Oke, baik. Saya tanggapi dulu, nanti dilengkapi oleh Ustadz Nur Jabir ya. Jadi tentang self transcendent ini, apakah spontan ataukah diikhtiari. Kalau mengikuti konsep dalam tasawuf, self transcendent ini bisa spontan, tapi bisa juga diupayakan. Jadi penjelasannya begini. Jadi self transcendent itu dalam beberapa momen bisa secara spontan. Jadi ketika kita sebagai manusia tiba-tiba tercerahkan, tiba-tiba tadi seperti ceritanya Kang Abi tadi, mengalami kejernihan batin, mungkin ketika ada momen traumatik, ketika mengalami krisis hidup, atau hati kita tersentuh mungkin oleh orang berzikir, orang mengaji, tersentuh oleh puisi-puisinya Rumi, tiba-tiba terbuka, tercerahkan kita. Atau ada situasi-situasi yang mengguncang ego kita, tiba-tiba terbuka begitu saja kesadaran-kesadaran. Seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau dalam tasawuf, kondisi spontan ini orang menyebutnya warid. Warid itu limpahan spiritual yang datang karena anugerahnya Allah kepada kita. Ini, tapi self transcendensi yang sifatnya spontan ini tidak bisa kita andalkan bahwa nanti pada saatnya Allah pasti memberikan warid. Jadi spontanitas itu bisa saja terjadi, tapi tidak bisa kita jaminkan bahwa pasti saya mendapat itu. Oleh karena itu, kemudian dalam tradisi tasawuf, self transcendensi juga bagian dari hal yang diupayakan. Makanya ada mujahadah, tadi ada tazkiyatun nafas, ada muraqabah atau muqarabah, dan lain sebagainya. Jadi ini kalau diupayakan ini ya ada ikhtiarnya. Kalau dalam tasawuf dua aspek ini antara yang spontan dan diikhtiarkan itu mungkin nanti ada konsep akhwal dan makom itu. Jadi yang satu, yang akhwal ini anugerahnya Allah, anugerah spiritual. Kalau yang makom itu ikhtiar kita untuk bergerak lebih mendekat pada Allah, membersihkan jiwa kita.
Jadi dua-duanya bisa. Cuma kalau kita menunggu kayak orang ingin tobat saja, besok sajalah nunggu hidayah. Kita kan tidak bisa mengandalkan, apa iya kalau besok sebenarnya kita pasti diberi hidayah yang seperti apa. Kita kan nunggu sadar dulu lah, nunggu nanti dulu enggak. Jadi bisa saja itu momen spontan, tapi ya kalau kita sudah sadar pentingnya, sudah tahu bagaimana itu bagian dari hakikat hidup kita, ya sebaiknya segera kita hidupkan, segera kita ikhtiarkan untuk menuju ke sana. Tapi ada juga orang yang belum mengikhtiarkannya, sudah diberi oleh Allah. Tadi saya pakai istilah warid itu. Jadi ada kalanya warid itu diberikan begitu saja oleh Allah karena Allah memang sayang dengan kita. Bisa juga nanti ada istilah wirid dulu baru warid. Jadi kalau tanpa wirid susah kita dapat waridnya. Nah, ada yang begitu. Jadi ya kalau saya sih begitu kita sadar pentingnya transendensi ini, gerak untuk meluaskan diri kita, yo ayo kita ikhtiarkan. Insya Allah nanti ikhtiar kita yang kecil yang 10% itu akan didukung oleh bantuannya Allah, pertolongannya Allah. Kita mendekat padanya selangkah, Allah menyambut kita 10 langkah. Itu kita pakai rumus yang ini untuk yang lebih kondusifnya. Baik, saya kira itu sih Kang Obi, persepsi saya. Ya. Yeah. Ustaz Nur Jabir, apa? Ustaz Nur Jabir, apa ingin menambahkan? Sedikit saja mungkin Freeze ya. Ustaz Nur Jabir, halo. ya mungkin kita juga biasa juga menemukan Sepertinya ada gangguan sinyal, Ustaz Nur. apa Ya, tadi freeze. Ya, sambil menunggu stabil di Ustaz Nur. Ya, halo. Silakan Ustaz Nur. Tadi nge-freeze. Mas Faiz, ini ada juga komentar dari Bu Nita di chat. Apakah self transcendent itu temporer sifatnya atau dia sesuatu yang menetap, membentuk dan menetap begitu? Silakan Mas Faiz sambil menunggu stabil jaringan Ustadz Nur. Kelihatannya Ustaz Nur sudah itu belum? udah bagus. Halo Ustadz Nur. Oke. Tadi nge-freeze Ustadz Nur, silahkan dilanjut dulu oleh Ustadz Nur. Ya, fitrah itu baik dan modal manusia memang sejak awal lah baik. Manusia tidak pernah diciptakan bersama keburukan dan spontanitas itu biasanya karena memang ya fitrah manusia baik. Mungkin itu aja, Kang Abi, makasih. Jadi terkait dengan fitrah kita ya, memang fitrahnya baik ya, Pak Alhamdulillah taqwa itu ya. Bagaimana Ustaz Mas Faiz tadi ya untuk menanggapi Ibu Nita, itu sesuatu yang temporer atau permanen? Ya, kalau dengan manusia sebenarnya ya manusia itu tumbuh dan juga bisa merosot. Spiritualitas itu bisa meningkat tinggi, tapi bisa juga kemudian tiba-tiba jatuh. Nanti kalau Bapak Ibu belajar di filsafat agama itu atau psikologi agama itu tentang pengalaman keagamaan, itu ada salah satu cirinya yaitu transien. Transien itu ya kesadaran itu kadang muncul, kadang hilang, kadang meningkat luar biasa, kadang nah itu khasnya manusia. Makanya para ulama itu kadang menawarkan berbagai formula agar kita tidak jatuh level spiritualitas kita, agar kita tidak
jatuh, kondisi kita yang sudah tinggi tiba-tiba jatuhnya terlalu banyak karena pengaruh kiri kanan dan lain sebagainya. Jadi ini kesadaran ini penting karena jangan sampai kita yang sudah merasa wow saya self transcendensi, saya sudah levelnya tinggi ini. Karena begitu kita merasa begitu itu sebenarnya kita sedang drop. Kita sedang merasa aku. Kita lupa bahwa tadi kan level tingginya itu kesadaran bahwa apapun yang kita mampu, yang kita bisa, sepenuhnya itu anugerahnya Allah. Maka jadinya kita berhati-hati terus. Jangan sampai kita jatuh. Tapi kalau kita punya pandangan ini menetap, bisa saja nanti pada saatnya kita sembrono. Kita, makom saya kan sudah tinggi, levelnya sudah tinggi, terus pada saatnya kita tertipu oleh itu, terus kita jatuh. Makanya nanti ini dibahas panjang kalau di Imam Ghazali itu dibahas di kitab beliau yang tentang orang-orang yang tertipu, Al-Kasfu wa Tabyin. Jadi di kitab ini beliau menjelaskan banyak orang yang merasa makomnya sudah tinggi. Justru merasa makomnya sudah tinggi itu menunjukkan dia sebenarnya sedang drop ke bawah. Banyak orang yang tertipu. Nah, ini penting kita sadari karena jangan sampai kita menganggap saya sudah pernah kok level saya tinggi. Saya beberapa kali ada orang tiba-tiba datang ke saya bilang, Pak Pai saya itu makom saya sudah levelnya makrifat. Ini tiba-tiba bilang begitu. Itu bagi saya jadi unik gitu loh. Jadi mengklaim makomnya yang tinggi terus kemudian dipamerkan ke mana-mana itu bagi saya jadi lucu karena makom tinggi itu cirinya tidak begitu. Nah, oleh karena itu, mari kita sadari saja, mungkin kita makom kita sekarang tinggi, tapi mari kita sadari itu sepenuhnya anugerahnya Allah saja, yang sewaktu-waktu bisa saja terus tergelincir jatuh, tergelincir turun. Ini sih kalau untuk tentang temporary atau permanennya. Baik, saya kira itu Kang Afi. Ya, baik, terima kasih Mas Faiz. Di room chat ada Ibu Rifki bertanya, Assalamualaikum Ustadz, pada dua narasumber ini ya. Saya ingin bertanya, apakah makna hidup itu sifatnya sudah tetap sejak awal atau bisa berubah seiring berjalan waktu? Dan bagaimana jika tujuan hidup seseorang bisa bergeser atau beralih dari satu tujuan ke tujuan yang lain? Silakan bisa dikomentari Mas Faiz dan Ustadz Nur Jabir. Siapa dulu silakan. Mungkin Ustadz Nur Jabir dulu. Masih makna hidup. Monggo. Apakah sudah begitu sejak awal? Baik. Tentang makna hidup ini ya. Ini jawabannya sebenarnya mirip ya dengan sebelumnya tadi bahwa manusia itu kalau bahasa filsafatnya perjalanan hidupnya itu dialektis. Dia senantiasa berdialog dengan zaman. Makna hidup kita zaman kecil dulu mungkin berbeda dengan makna hidup kita sekarang. Jadi kalau dari sisi penangkapan, persepsi, pemahaman kita terhadap hidup, kemungkinan pasti berubah-ubah, itu pasti. Nah, materi-materi ajaran-ajaran yang diberikan oleh para sufi, bahkan mungkin para filosof tertentu, itu sebenarnya mengingatkan kita jangan sampai kita terjebak oleh makna-makna hidup yang sifatnya rendah, yang sifatnya artifisial. Karena manusia itu bisa berubah-ubah seperti tadi. Makanya terus kita belajar Rumi, kita belajar tasawuf, kita belajar tadi psikologi. Khawatirnya apa? Jangan-jangan tadi saya sebut ada level pleasure, ada level. Jangan-jangan kita memaknai hidup itu yang penting seneng-seneng saja misalnya. Nah, itu kan karena pengalaman kita melihat bahwa hidup itu yang paling pas ya senang-senang. Nah, biar kita tidak tertipu, tidak terjebak oleh makna-makna yang keliru, makna-makna yang pinggir dan artifisial, maka para salik, para sufi yang sudah melakukan perjalanan spiritual, yang sudah paham makna yang paling hakiki dalam hidup ini, menunjukkan pada kita, menuntunkan pada kita, ini loh makna yang hakiki, ini bukan makna yang tempelan, bukan makna yang pinggiran, makna yang sementara. Jadi nuntun pikiran kita agar memaknai ke situ yang lebih hakiki biar kita tidak tertipu oleh dunia, tidak tertipu oleh godaan-godaan sementara yang artifisial dan lain sebagainya. Jadi
arahnya ke situ. Kalau ditanyakan makna itu berubah-ubah, iya kita sebagai manusia mudah terpengaruh sehingga pemaknaan kita terhadap hidup kadang mengikuti orientasi kegemaran kalau bahasanya anak hari ini, mengikuti passion kita saja. Kadang kita ngejar kesenangan-kesenangan. Hidup itu yang penting banyak uang kan selesai. Ada yang begitu, ada yang macam-macam. Nah ini para sufi, para salik ini nuntun kita agar kita tidak tersesat di makna-makna yang dangkal, makna-makna yang tidak penting. Jadi kayak sekolah itu kita ditunjukkan ini loh referensi-referensi yang benar, ini loh rujukan yang tepat. Kalau ingin berpikir itu kan kalau di kampus. Nah, kita dalam hidup ini juga ditunjukkan oleh beliau-beliau yang sudah lebih dulu melakukan perjalanan yang lebih hakiki. Jadi mungkin begitu cara memahaminya Kang Abi. Baik, itu untuk Bu Nita. Untuk Ustadz Nur Ya, Jabir, ada saya tambahan untuk sedikit menambahkan dari perspektif yang lain. Saya pernah membahas ini dan kesimpulan saya biasanya kita selalu menyamakan antara tujuan hidup dan makna hidup. Jadi ada meaning of life, ada purpose of life. Jadi ada tujuan hidup, ada makna hidup. Nah, kadang kita mempersamakan itu dan biasanya ada satu filosofi itu yang membedakan. Dia membedakan seperti ini. Tujuan hidup itu bisa sama, tetapi makna hidup itu seharusnya berbeda. Jadi misalnya tujuan hidup kita misalnya karena kita meyakini ada alam akhirat, mungkin adalah tujuan hidup kita adalah bagaimana kembali kepada ilahi, mencapai kebahagiaan sejati, dan itu biasanya semua keinginan kita sama ya, seperti itu. Kita akan berakhir kepada kehidupan yang hakiki, yang sejati, dan bahagia damai di sana. Nah, cuma ketika berbicara tentang makna hidup, seperti yang tadi dijelaskan oleh Dr. Fardin Faiz, memang di situ bisa berbeda-beda, dan bahkan bisa dalam sepanjang hidup kita, makna hidup kita itu juga bisa berubah-berubah. Kenapa demikian? Karena setiap orang itu lahir dari rahim yang berbeda, hidup di lingkungan yang berbeda, mendapatkan pendidikan yang berbeda, fashion yang berbeda. Nah, kalau saya bertanya, dari kumpulan semua ini, kira-kira arahnya akan kemana? Nah, itu biasanya akan memberikan makna hidup. Jadi saya misalnya lahir dari sini, kemudian fashion saya seperti ini, hidup saya seperti ini, dan ilmu pengetahuan saya seperti ini, fashion saya kira-kira makna hidup itu akan memberikan seperti apa. Nah, di situ akan orang memberikan jawaban yang berbeda-beda. Jadi saya pernah menerima satu konsultasi ya. Ada orang yang konsul ke saya dan saya mendengarin dia curhat gitu sampai akhir. Lalu saya cuma bertanya tentang ini di akhir itu, setelah dia mengutarakan semua isi hatinya, kemudian saya bertanya, Ibu punya makna hidup tidak? Itu spontan dia menangis ketika saya bertanya hidup, karena dia menyadari, oh ternyata selama ini ada satu hal yang dia belum miliki, yakni makna hidup. Karena setelah dia bekerja dan menikah, seolah-olah makna hidupnya itu selesai. Jadi selama ini makna hidup yang dia maksud itu adalah bekerja, kemudian mengurus suami, setelah itu selesai. Dia tidak menemukan makna hidup yang baru, dan makna hidup itulah sebenarnya yang memberikan kita ruang yang lebih luas ya. Makanya biasanya saya membedakan antara tujuan hidup dan makna hidup. Jadi tujuan hidup kita mungkin sama, tetapi makna hidup setiap orang itu mungkin berbeda-beda sesuai dengan fashion dan keluasan lingkungan yang dia miliki. Makasih Kang Abi. Ya, terima kasih Mas Ustadz Nur Jabir. Jadi kalau makna hidup itu dan tujuan hidup itu kata Frankel ada peran imajinasi di situ. Sehingga akhirnya meaning yang kita bikin kita terus bisa menjalankan hidup betapapun menderita terus gitu ya. Baik, ini di room chat juga ada Bapak Muhammad Ali Abdurrahman. Saya bacakan. Assalamualaikum Ustadz, izin ingin bertanya terkait meaningful life yang dijelaskan di sini, apakah mengikuti filsafat eksistensialisme yang melihat bahwa hidup itu built-in tanpa makna, dan karena itu tugas kita hanya merumuskannya, atau
mengikuti bukan filsafat eksistensialis, yaitu hidup ini justru bermakna. Tinggal hanya kita terhijab, lalu tugas kita untuk menemukannya. Nah ini jadi yang mana ini? Terima kasih, sehat selalu dan dalam sebaik keadaan keluarga. Silakan, boleh Ustadz Nuzabir dulu. Dr. Prodin Faiz dulu, nanti saya belakang. Baik. Baik, ini terima kasih. Ini sebenarnya tadi saya bilang ya, ini saya mengambilnya dari filosof psikolog namanya Martin Seligman. Jadi hidup bermakna itu, ya ini Frankl juga ada istilah hidup yang meaningful bermakna. Kalau di Frankl memang lebih eksistensial. Tapi kalau yang di Seligman ini fokusnya dia, jadi hidup bermakna itu hidup yang tidak sekedar saya yang memuncak, tapi saya juga bisa ngajak orang lain ke puncak. Itu saya sering menggambarkan pikirannya eh, Meaningful Life Seligman ini dengan istilah dari filosof terkenal dari Pakistan, Muhammad Iqbal. Jadi Muhammad Iqbal ini punya istilah membedakan antara kesadaran mistik dan kesadaran profetik, seperti para nabi. Nah, itu beliau menarik membagi ini. Jadi kata beliau, ada mistikus tertentu itu yang fokusnya hanya pada pemuncaan dirinya, kedekatan dengan Allah. Yang itu terus dikritik kan. Beliau mengkritik sufisme Persia itu di salah satu tulisannya. Cuma beliau mengidealkan seperti para nabi, makanya istilahnya beliau kesadaran profetik. Jadi tidak berhenti di dirinya yang memuncak kualifikasi spiritualnya, tapi juga terus memikirkan kontribusinya ke sesama. Mungkin nanti bisa ditambahi Ustadz Nur Jabir ya di Al-Asfar Al-Arba'ahnya Mula Sadra itu bagaimana perjalanan spiritual itu tidak berhenti di puncak bahwa saya dekat dengan Allah, saya bersatu dengan Tuhan dan lain sebagainya, tapi masih ada perjalanan selanjutnya. Perjalanan selanjutnya itu ya kita menginfakkan diri kita, ilmu kita, kemampuan kita untuk juga mengajak orang lain naik, untuk juga mengajak orang lain mengalami transendensi. Itu sih yang dimaksud makna meaningful life. Jadi hidup bermakna itu kalau di Jawa itu ada istilah urip kang migunani. Nah, itu migunani itu kayak kita dulu waktu kecil ditanya, kalau ditanya cita-cita bingung kan kita jawabnya ingin jadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, agama. Kita kan selalu begitu. Jadi itu hadir kita itu tidak hanya untuk kita, tapi juga ada manfaatnya, ada maslahatnya untuk sesama. Tidak hanya kita yang bahagia, tapi kita juga bisa ngajak orang lain, membawa orang lain bahagia. Tidak hanya kita yang spiritualitas kita tinggi, tapi kita juga ikut membantu yang lain mencapai level spiritualitas yang lebih tinggi. Itu sih kurang lebih maksudnya konsep meaningful life yang saya singgung tadi, konsepnya Martin Seligman. Sengaja saya tidak mengangkat yang Frankl yang lebih eksistensial, saya ambil yang Seligman yang pemaknaannya lebih psikologis fungsional saja. Itu sih penjelasan saya sedikit. Enggak. Baik, sekarang silakan kita dengarkan Ustaz Nurjabir untuk mengomentari Pak Ali Abdurrahman. Sorry. Ustaz Nur, ada di sana? Ada dua ranah yang berbeda, ranah eksistensialis dengan ranah sofistik. Yang satu adalah kesadaran yang terus-menerus kita justru aktif untuk memberikan makna-makna sesuai dengan apa yang kita temui secara fenomenologis. Secara eksistensialis mungkin yang lebih berperan itu adalah fenomena-fenomena yang kita temui dan dengan itu kita memberikan makna di dalamnya. Makanya filsafat eksistensialis itu sangat hidup dalam keseharian kita sebenarnya, karena
kita ditantang untuk memberikan makna-makna sejauh apa kontemplasi kita yang kita bisa berikan di dalam itu. Dan sisi sofistik sebenarnya memberikan ruang-ruang yang ruhani. Jadi mungkin yang satu lebih kontemplatif rasionalistik dengan pendekatan eksistensialis, yang satu pendekatannya adalah lebih pendekatan dengan pengolahan ranah batin ya, karena tugas sufi adalah melihat hakikat itu melalui hati. Nah, biasanya saya menggunakan keduanya sih. Satu adalah ranah kontemplatif secara rasionalistik untuk melihat realitas itu sebagai ranah eksistensialis. Yang satu adalah tugasnya untuk menyingkap realitas melalui fenomena pembersihan hati. Nah, dua-duanya ini sebenarnya menyingkap realitas, tetapi tentu dengan memberikan output yang berbeda ya, karena satu lebih kepada meaning, makna melalui rasionalitas, yang satu memberikan makna tetapi dengan yang tadi dijelaskan Dr. Parvin Faiz adalah dengan melakukan perjalanan ruhani, dengan 4 perjalanan ruhani. Nah, ini dua hal ranah yang berbeda, dan menurut saya dalam kehidupan ini dua-duanya punya ruang yang positif sih. Baik eksistensialis itu punya ruang yang bagus sebagai ruang kontemplatif kita dalam memaknai secara rasional, maupun ruang-ruang batin yang biasa dilakukan dalam ranah sofistik. Ya, makasih sangat. Nggak ada suaranya, Kang. Ya, terima kasih Ustaz Rizal. Baik, masih ada lagi yang lain yang bertanya. Oh, ada juga yang menginginkan, bukan menginginkan sih, kira-kira bagaimana ini untuk mempertahankan kesadaran self transendensi ini, padahal sudah istiqomah tapi ya up and down. Boleh bebas ini Ustaz Jabir langsung mengomentari Bu Tania. Guru saya dulu, Dr. Parvin Faiz. Ya. Adab ini. Mas Faiz ada di sana? Baik, baik. Terima kasih tentang menjaga kesadaran ya. Ini saya pakai konsep-konsep standar saja gitu, tentang yang sudah populer. Jadi untuk menjaga kesadaran ada beberapa rumus yang ini yang sudah sering dibahas di mana-mana, termasuk kesadaran self transcendent. Yang pertama ada istilah tajdidun niyah, memperbarui niat terus, karena kadang-kadang seperti tadi saya bilang, hidup ini dinamis, dialektis, kita tidak tahu ketemu apa, berhadapan dengan apa, godaan di sekitar apa. Maka penting kita sering-sering memperbarui niat, memperbarui keinginan, sadarkan diri kita terus-menerus. Ini istilahnya tajdidun niyat kalau dalam tasawuf. Kemudian istiqomah dan wakfah istilahnya. Istiqomah itu kita berusaha mempertahankan sambil kalau ada sesuatu godaan kita wakfah, kita mundur sebentar biar tidak tergoda. Kok tiba-tiba kita masuk ke circle atau lingkungan yang bisa merusak kesadaran kita mundur. Kita kalau ulama zaman dulu kalau sudah sangat berat bisa melakukan uzlah. Kemudian dihitung lagi dengan muhasabah, siapa tahu turun lagi kesadaranku, siapa tahu aku meleset lagi dan lain sebagainya. Kemudian yang lebih penting lagi ada istilah suhbah dan suhbah. Jadi sederhananya begini, kita mencari circle, mencari lingkungan yang bisa mendukung, menguatkan upaya kita, yang tidak menurunkan level kesadaran kita. Kalau hari ini ya orang sering pakai istilah hindari toxic circle.
yang merusak kesadaran kita, merusak niat kita, merusak keinginan kita untuk senantiasa jadi lebih tinggi. Dan mungkin Bapak Ibu punya tips sendiri ya masing-masing dengan yang strategi sesuai konteks Bapak Ibu sendiri-sendiri. Jadi secara umum sih begitu biasanya orang dimulai dari menyadarkan dirinya terus-menerus, kemudian mengistiqomahkan sehingga tertanam dalam diri kita, sehingga otomatis keluar. Kemudian mencari circle yang cocok. Kalau ada godaan yang sulit tertanggungkan, ya diakui saja kalau kita, wah ini berat, saya tidak mampu. Mundur dulu saja, yang disebut wakfah tadi, dan seterusnya. Mak ya mungkin Bapak Ibu punya rumus sendiri, detail sendiri. Ya, ini setiap orang sudah beda-beda. Kalau yang sudah masing-masing itu mungkin ada strateginya sendiri. Kadang-kadang ada sesuatu itu bagi yang lain godaan berat, tapi bagi saya biasa. Itu kan strateginya beda-beda. Jadi silahkan Bapak Ibu cari rumusnya sendiri kalau tentang itu ya. Yang saya sebut tadi ini sebenarnya ya tips umum saja untuk mempertahankan level kesadaran kita. Lagi-lagi tentu saja puncaknya ya kesadaran itu. Lebih banyak kita harus banyak mendekat pada Allah karena seperti tadi ya. Kita mampu, kita bisa, kita kuat itu hakikatnya anugerah dari Allah. Biar tidak merasa saya yang bisa, saya yang mampu. Baik, itu kan Oki dari Saya rasa itu saya. juga menjawab pertanyaan Ibu Santi ya. Ibu Santi kan bertanya soal faktor di luar diri kita. Apakah itu juga ketika dia mempengaruhi, apakah itu juga maknanya self transcendence kita belum solid gitu. Apa itu demikian, Mas Faiz? Jadi saya kadang memaknai simpel ya untuk menjalankan self transcendent yang jiwa kita meluas tadi, yang jatuhnya kita menyayangi semuanya, kita menjaga harmoni dengan semuanya. Jadi ya termasuk kalau kita memang kuat, tadi kan saya sebut, kalau kita tidak kuat mundur, biar kita yang tidak terpengaruh jadi kotor. Kalau kita mampu, kita yang memberikan pengaruh positif ke mereka, sehingga dengan rahmah kita, dengan cinta, sayang kita pada sesama, empati kita, itu kita ikut bertanggung jawab terhadap kondisi spiritualitasnya mereka. Jadi sederhananya begitu, saling saling menjaga harmoni. Itu tadi, tapi sebelumnya ya kita mengukur kapasitas kita mungkin. Kalau kita, wah saya kalah ini, saya pengaruhnya dari Ustadz-Ustadz ini, dari Ustadz Nur, dari Kang Abi, wah ini terus kok ini tidak kuat saya melawannya misalnya ya terus wah mundur dulu ini enggak atau wah ini enggak ini saya harus meluruskan mereka ini kok bisa kayak itu menjaga keseimbangan ini memang jadi kemampuan kita membaca kapasitas kita diri kita jadi lingkungan apakah itu toxic apakah itu mendukung support system ataukah toxic circle itu sebenarnya semuanya kita yang harus mengukurnya ya itu tergantung masing-masing orang bisa beda-beda. Kalau kita yang di posisi lemah, mudah dipengaruhi, mudah diwarnai, ya kita harus ambil strategi yang berbeda. Tapi kalau kita di powerful, bisa memberi yang terbaik, bisa mempengaruhi ke arah kebaikan, tentu saja ya kita jangan mundur meskipun itu toksik. Kitalah yang nanti membawa ke situasi yang lebih baik. Ini jadi diperlukan juga kearifan, kebijaksanaan kita, kemampuan kita membaca situasi di sekeliling kita. Itu sih kalau dihadapkan dengan lingkungan sekeliling. Begitu Kang Alfi. Kearifan seperti itu apa bagian dari tumbuhnya self transcendence justru, Mas Faiz? Iya, karena kesadaran rahmah tadi loh, kesadaran cinta bahwa kita dituntut untuk sadar kita bagian dari yang lain. Saya tiba-tiba ingat enggak apa-apa cerita. Ada cerita dari Afrika ini sebenarnya. Sebenarnya bukan cerita sufistik, sebenarnya cerita kebersamaan saja. Tapi menarik kalau kita bawa hari ini. Jadi ada seorang antropolog yang meneliti di Afrika di satu suku namanya Zulu. Jadi antropolog ini satu ketika ngasih kuis. Jadi saat itu dia lihat anak kecil-kecil banyak main di lapangan. Terus dia beli buah satu keranjang, dibawa ke lapangan itu. Dari pinggir lapangan dia teriak,
wahai anak-anak, siapa yang bisa lari ke sini paling cepat, maka akan mendapat buah ini. Jadi bayangannya dia nanti anak-anak itu berlomba lari untuk ngambil buah itu. Ternyata yang dilakukan oleh anak kecil-kecil itu bukan balapan lari, tapi mereka malah saling bergandengan tangan sambil ketawa-ketawa bareng-bareng ke pinggir lapangan, terus buahnya dimakan bareng. Jadi tidak balapan ke sana. Waktu ditanya oleh antropolog ini, loh kenapa kalian kok tidak balapan? Kenapa kok nggak berlomba? Lomba kan enak, nanti ada satu yang dapat satu keranjang. Kata mereka, ini kalimat ini legend sih terkenal. Kalimatnya Ubuntu yang nanti jadi merek tandingannya Windows itu, Ubuntu. Nah, Ubuntu itu artinya aku ada karena kita ada. Jadi adaku itu karena adanya kita. Kalau tidak ada kita, aku tidak ada. Jadi, ya itu kalau dimaknai kasar sederhana, termasuk kajian malam hari ini ada, itu kan karena kita ada. Kalau yang ada saya saja tidak jalan seperti ini. Ada Kang Abi saja juga tidak jalan, ada Ustadz Nur saja tidak seperti ini format kajiannya. Tapi karena kita semua malam hari ini ada seperti ini, ya kita ada. Jadi karena aku ada, karena kita ada. Itu teorinya anak-anak Afrika di Zulu itu. Nah, kesadaran transendensi yang meluas itu, bayangan saya kesadaran yang semacam ini. Jadi kita tidak nyaman kalau masih ada orang yang jahat di sekitar kita. Itu bagian dari amanat kita. Karena kita meluas kesadarannya ke sana. Itu bayangannya Frankel antara lain ke sana. Bahwa kita satu paket termasuk alam. Kalau alam rusak, jangan dikira yang rusak alamnya. Dia akan mengimbas ke manusianya juga akan ikut kacau hidupnya. Kalau sungai penuh sampah terus meluap itu yang susah bukan cuma sungainya, yang kotor bukan cuma sungainya, kita juga ikut kena kotorannya karena kita ini satu paket. Aku ada maka kita ada. Jadi bayangannya begitu. Jadi yang lain itu ya juga ada di range keberadaan kita. Makanya tadi meluas itu membuat kita jadi tidak lagi ego, tidak hanya mikir kepentingan kita. Kalau alam ya kayak kita buang sampah sembarangan misalnya ke sungai itu seolah-olah rumahku aja yang bersih biar sungainya yang kotor. Tidak, kalau sungainya kotor semuanya kita akan kena imbas kotornya sungai itu. Nah, ini cara berpikirnya begini menurut saya kalau yang bagian kesadaran keterkoneksian kita semua. Kalau di mahasiswa sering saya ilustrasikan begini, jangan lupa kita semua terkoneksi loh. Kita semua ini terhubung. Termasuk malam hari ini. Misalnya orang ngerti bahwa, oh Pak Faiz itu narasumber di Nurun Nabi, terus Kang Ustadz Nur juga begitu. Nanti Bapak Ibu melakukan apa-apa di luar, terus orang tanya, kok gitu sih pikirannya yang ngajari siapa? Nah, itu kan terus yang disebut Ustadz Nur, yang disebut kita sudah terkoneksi sekarang. Makanya itu tadi aku ada ya karena kita ada. Kita apapun yang kita lakukan akan terkoneksi dengan orang-orang yang sudah ada di jaringan kita, di sekeliling kita semua orang, termasuk alam. Apalagi ini kalau dinaikkan ke Tuhan itu lebih tinggi. Itu sih gambaran saya secara umum kalau dihubungkan dengan sesama tadi. Ini ada pertanyaan terakhir, singkat saja untuk dua narasumber kita menjawabnya dari Bapak Budiono. Izin bertanya, apakah jika self transcendence kita praktekkan dalam skala realistis pada tatanan sosial manusia sebagai rahmatan lil alamin, apakah harus mewujudkan kekuasaan secara politik? Ini godaan ini. Menggelitik. Silakan buat Ustadz Nur Faiz, ini pertanyaan terakhir sayang sekali, dan Ustadz Nur Jabir. Ustadz Nur Jabir pasti minta Ustadz Nur. Ya, guru saya dulu. Oke, saya jawab singkat nanti yang panjang Ustadz Nur ya. Iya, apakah self trust dan kesalingan tadi meniscayakan kekuasaan politik? Tentu saja hidup kebersamaan manusia itu memerlukan tatanan. Dan tatanan sosial itu nanti ya arahnya ke politik. Tapi politik itu sederhananya ya ada aturan, ada yang ngatur, ada yang mau diatur. Jadi semuanya punya peran. Jangan dikira
yang menguasai lebih penting daripada yang dikuasai. Karena kalau yang dikuasai tidak mau diatur, tidak bisa diatur juga tetap kacau. Jadi kesalingan itu ya antara lain kita sadar, oh saya posisinya sekarang dosen rakyat. Mungkin ada, oh saya posisinya eh, sekarang menteri apa presiden. Itu kalau dalam Konfusianisme itu di antara yang bikin kacau masyarakat itu orang ndak sadar posisinya, ndak sadar perannya sehingga ndak bisa ndak bisa saling mengisi, saling tektokan kalau bahasa sekarang ya. Jadi pemimpinnya melindungi, memperjuangkan rakyatnya, mengatur dengan baik, rakyatnya siap diatur, siap patuh. Ini situasi ideal sudah. Makanya iya tentu saja tatanan masyarakat memerlukan ranah politik, ada kekuasaan, tapi juga kesadaran kita bahwa oh peran saya saat ini itu berarti ya Allah menetapkan di situ mungkin sebagai seorang dosen yang harus ngajar. Ya saya berikhtiar ngajar sebaik mungkin, mencerahkan semampu saya untuk yang belajar pada saya. Mungkin ada yang petani ya bertani sebaik mungkin. Ada yang DPR harusnya ya jadi DPR sebaik mungkin. Ada yang menteri jadi menteri sebaik mungkin. Di perannya masing-masing dan semua penguasa. Kulukum ro'in di ranahnya masing-masing. Di situ nanti rahmatannya kelihatan kalau saya. Ya, itu saja Kang Abi. Baik, terima kasih. Silakan Ustadz Nur. Ya, Untuk mungkin hanya pemisalan. Jadi negara itu sebenarnya seperti tubuh manusia ya. Jadi sebagaimana tubuh kita itu diatur oleh dimensi ruh dan hati, dia menjadi raja yang mengatur seluruh fakultas atau dimensi dalam diri. Nah, begitu juga dalam tata negara. Jadi ada yang menjadi ruh yang mengatur semuanya. Seperti yang dijelaskan tadi, paling bijak itu kalau masing-masing punya kesadaran atas posisinya masing-masing. Nah, cuma kita lihat realitasnya memang melampaui diri ini justru berbalik ya. Justru dia memperluas egonya dengan kekuasaan politik, dia ingin mempunyai kuasaan yang lebih, arahnya justru negatif. Nah, tapi dan memang yang paling susah memang bagaimana kita menempatkan orang-orang bijak ya. Makanya mungkin itu alasan kenapa Plato yang harus menjadi kepala negara itu adalah para filosof ya. Ahli-ahli hikmah yang harusnya menjadi itu karena mungkin mereka adalah orang-orang yang terlatih untuk kemudian bisa meluaskan dirinya dan hadir dalam seluruh tingkatan realitas masyarakat. Terima kasih banyak Kang Abi. Ya, mungkin kalau saya nggak berlebihan ya, kan tadi salah satu urgensi self transcendence itu kedamaian, tertib, harmoni, dan kaitannya dengan pertanyaan Pak Udiono, mungkin kita bisa menyebut mungkin ya Finlandia gitu ya, Bhutan itu kan sebuah entitas negara yang diatur secara politik dan mereka berkali-kali dinobatkan negara yang bahagia, tertib, harmoni, kehidupan spiritualitasnya mewarnai interaksi satu sama lainnya. Mungkin ya. Baik, ini sayang sekali ya. Masih banyak saya kira dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, menggali lebih dalam tentang self transcendence pada Dr. Faiz Fakhrudin dan Ustadz Nur Jabir, guru-guru yang setia pada kajian Nur Nabi Nusantara. Tapi sayang sekali waktu kita terbatas sekali. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dua narasumber kita, juga kepada partisipan kita, ada Ibu Nita, Ibu Rifki, Pak Muhammad Ali Abdurrahman, Ibu Tania, Ibu Santi, dan terakhir Bapak Udiono. Wabil khusus, saya akan kasih waktu sebentar, barangkali ada beberapa pengumuman yang ingin disampaikan oleh Teh Ika, Koordinator Majelis Nur Nabi Nusantara, juga sekaligus mengatur kita untuk berfoto bersama sebagai sesi akhir. Silahkan Teh Ika. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Dr. Fakhrudin Faiz, Ustadz Muhammad Nur Jabir, Kang Abi, dan juga Mas Paski yang telah mendukung acara dan mengisi acara pada malam hari ini, juga Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk semua partisipasinya dan dukungannya terhadap program-program Nurul Nabi Nusantara.
saya pribadi mohon maaf lahir batin jika dalam pelaksanaan acara ini ada hal yang tidak berkenan di hati. Insya Allah kita akan jumpa lagi tahun depan dengan program-program Nurul Nabi yang lain bersama dengan Dr. Fardin Faiz dan Ustadz Nur Jabir. Begitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan foto bersama. Silakan. Silakan dibuka kameranya, Bapak Ibu sekalian. Mohon izin berkenannya. Ya, Mas Paski mungkin bisa di. Baik, silakan dibuka kameranya. Kita berhitung. 1, 2, ya silakan, masih ada yang belum buka. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kita jangan lupa. Salah, di Banjarnegara juga terjadi longsor. Kalau di Cilacap setahu saya baru 1 korban jiwa ditemukan. Dan kalau di Banjarnegara ada 2 korban sudah ditemukan, 2 korban tewas ya akibat longsor. Kita berikan doa-doa kita terindah, doa-doa kita yang tulus untuk saudara-saudara kita yang mengalami Amin. penderitaan. Mudah-mudahan diberikan kesabaran dan kekuatan dan cepat recovery. Baiklah, dari saya pembawa acara, terima kasih. Mohon maaf untuk segala kekurangannya, khilafannya, salah-salah kata, salah sebut. Khusus pada 2 guru-guru kita, Dr. Faiz dan Ustadz Nur Jabir. Baiklah, kita tutup kajian malam ini. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz kasih. Nur, Ustaz Mas Faiz, Faiz, Ustaz Nur, Bapak Ibu sekalian, Kang Abi, Ketemu mohon maaf lagi. lahir batin. Insyaallah. Semuanya Allah berkah semua. Terima kasih dukungannya semua. Amin, amin. Terima kasih, Ustaz. Cimle. Terima kasih. Bu Mira. Terima kasih banyak. Ustaz Nur, Bapak Is, Kang Abi. Syukur Mbak Mira. Kasih banyak Kak. Mbak Ayu, Bu Tuti, Mbak Evi, Mbak Santi, Teh Endi, dan semuanya, Bu Erli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.